Tadi saya ke Bank BCA. Itu. Nih supir saya sama suster saya. Tadi orang kasih saya uang berapa? Saya bawa uang berapa tadi? 2M. Hah? 2M Bu, tunai. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Buat Pak Haji, tanda terima kasih saya, hajat saya udah terkabul. Kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Jadi saya nih dari saya habis sakit ngajar aja. Nggak ada duit yang dicari, ngajar aja. Alhamdulillah ada yang cair. Pak Haji Ya, saya cair 10 miliar. Boleh gak saya kasih Pak Haji 2 miliar? Buat apa 2 miliar? Saya bilang gitu. Udah buat Bapak aja. Enggak, buat Pak Haji 2 miliar. Akhirnya kita ketemu tadi di BCA. Tunai. Berapa itu? 2 miliar. Tunai. Yang 100 ribuan 1,5 miliar. Yang 50 ribuan setengah miliar. Tunai itu. Saya juga nggak tahu tuh duitnya buat apa. Udah kebanyakan. Mau beli HP, barusan beli HP. Mau beli apa lagi? Nah mau saya Bu, bisa gak Ibu otaknya jangan duit, tapi otaknya isinya ibadah. Saya ibadah. Gitu. Jadi dari maghrib sampai isya sholat tobat 18. Nah dari 18 yang mana yang dominan? Tambah kali 5 kali 10. Jadi 50. Nah nanti ibu terima takdir Tuhan. Kedua ibu jumpahin. Asli itu aja dulu. Saya bilang saya mau privat mas. Nah, ini yang antri udah 10 nomor. Enggak. Pokoknya ketemu dulu di BCA. Kenapa saya bilang ada apaan? Enggak. Saya mau kasih Pak Haji 2 miliar. Baru tuh saya semangat. Tadinya saya nggak semangat. Ngapain ketemu? Saya nggak ada privat di luar. Nggak mau saya. Capek. Ini aja 10 aja udah kepontal-pontal. Selesainya jam berapa? Jadi dia privat yang kemarin habis Lebaran. Dia belum sampai seminggu, belum sampai 10 hari bisa cair 10 miliar. Nah ibu harus bisa. Nah sekarang pertanyaan ibu, apa nih datang ke RDI kalau saya boleh tahu? Pak. Pertanyaannya apa? Ada pertanyaan nggak? Atau hajatnya apa? Dekat. Biar dengar Pak Haji. Saya sehari-hari itu saya itu bikin kue. Ibu bikin kue. Ya. Terus? Tapi ya kecil-kecilan. Ya. Soalnya udah banyak pinter bikin kue. Ya. Terus saya kepingin tambah saldo. Pengen nambah Ya. saldo. Bisa, yang penting ibu bikin kue, dan bikin kue. Jangan ibu otaknya di sini. Gimana ya nambah saldo? Nggak boleh, itu pasti. Nambah laba. Betul. Saya kemarin ngobrol sama Mbak Lisa. Tadi malam saya ngomong, pasti Mbak Lisa kasih saya 10M, 20M. Malah tadi malam bilang, Pak Haji, besok saya kasih 20M-nya ya nggak hari ini. Tapi kan saya diganti itu sama tamu saya yang barusan ngasih 2 miliar tunai. Mbak Lisanya ngasihnya besok katanya. Karena Mas Abinya lagi keluar ke Bandung. 20M. Karena dia cair proyek untuk 30 triliun. Nah mau saya ibu bikin kue. Lupain tuh nambah saldo. Bikin kue. Kayak toko roti namanya Pandor. Di Jakarta Selatan ada restoran namanya Pandor. Itu kuenya enak banget, Pandor. Kemarin saya dari Pandor. Saya bertiga makan di Pandor. Beli kuenya enak banget. Pandor. Jadi ibu jangan berpikir gimana nambah saldo.
Gimana nambah saldo? Nggak boleh. Tapi yang ada di otak ibu, bikin kue, bikin kue, bikin kue, bikin kue, bikin kue, bikin kue, dan bikin kue. Ada lagi? Otaknya nggak boleh isinya duit. Ibu kan otaknya gimana nambah saldo? Ya betul? Ya, Pak Haji. Nggak boleh. Karena di Al-Quran kuat bener tuh. Kuciptakan jin dan manusia tuh ada apa lagi tuh? Iya. Terangin. Ya Bu, tadi menguatkan yang disampaikan Pak Haji tadi, bahwa di Al-Quran kan ada ayatnya di surat Adz-Dzariyat ayat 56 itu Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Itu tugas utama manusia adalah Iya. beribadah. Iya, jangan otaknya duit. Kita kan duit, nyari duit, nyari duit, nyari duit. Otaknya duit lagi. Jangan. Kalau nggak ada duitnya, apa ada duit? Nggak ada. Udah aja jalanin. Ayo terus. Kalau istilahnya orang bekerja atau berbuat. Nanti duitnya datang sendiri. Saya nggak mimpi. Bahkan tadi jam 9 pun nggak mimpi ketemu sama tamu itu. Nggak mimpi. Tapi kita ketemu tadi jam 11. Jam 12 selesai. Baru saya kemari. Tadi saya udah mau ke sini. Karena Freeport 10 orang. Belum tentu selesai. Tapi karena dia bilang mau kasih Pak Haji 2 miliar. Saya batalin pertemuan 10 orang nih. Walaupun kau mundur 2 jam nggak masalah. Yang penting saya dapat 2 miliar. Karena duit nggak ada saudaranya. Ya. Iya. Harusnya tadi mulai jam 1. Ya. Ya Pak Haji. Ini baru mulai jam 2. Ya. Ibunya sudah nungguin tadi, saat tadi, ya kan? Iya. Iya, karena ibu nggak ada duitnya. Belakangan aja. Saya perlu yang ada duitnya lah. Lanjut. Iya. Jadi Bu, yang disampaikan Pak Haji tadi untuk berbuat, bikin kue itu maksudnya ibu terus berbuat, memperbaiki, berkarya sampai kuenya ibu jadi yang terenak di Malang. Kue legend. Nah, jadi nanti otomatis kalau ibu berpikir untung, pasti akan menghitung rasa, menghitung resep-resepnya itu sengirit-ngiritnya, sehemat-hematnya, agar untungnya gede. Tapi kalau ibu seperti yang disarankan Pak Haji tadi, bikin kue, hari ini rasanya seperti ini, kreasi lagi, pasti ada yang beli, berbuat semakin enak, orang terus akan mencari seperti yang disampaikan Pak Haji. Kue, roti, Pandor. Nah, Toko gitu. kue Pandor. Cash tanggal Bu, segini Bu. Harganya 360.000. Oh. Segini. Mahal, Pak Haji, ya. Hah? Mahal ya. Mahal lah Bu. Kalau di Malang nggak laku. Pak Nggak Haji. laku. Cash tanggal segini 360. Benar Put? Segini ya? Ya kemarin ya? Saya beli 5 Bu. Buat ibu saya 2. Buat saya 1. Buat kakak saya 1. Buat anak saya 1. Saya beli 5. 360.000 segini. Nggak nawar Bu. Karena apa? Enak banget. Nama toko kuenya Pandor di Jakarta Selatan. Hah? Jalan Wijaya, betul. Makanya tadi tamu saya tadi itu saya bilang, ibu saya enak ya, besok saya beliin lagi. 5 saya beli. Tapi dengan saya nyenengin ibu saya beli 2,
Tadi tamu saya yang sehari setelah lebaran atau 2 hari setelah lebaran privat, itu cair 10 M. Tadi ngasih 2 miliar. Tunai. Jadi, mengabdi sama orang tua. Jadi saya nyenengin ibu saya beli cash tanggal. Seneng ibu saya. Enak ya. Sampai kuenya dipindahin ke toples. Ya Put? Hah? Kan dia yang tahu. Pindahin. Tadi kan dia yang makan. Enak nih. Dalam hati saya 360.000. Nggak laku Pak Haji. Hah? Nggak laku. Nggak laku. Begitu dia jualnya gram-graman lagi. Kalau yang bulat kecil 160.000. Tebel tingginya segini. Pandor. Mereknya namanya Pandor. Saya jual cuma 80. 80. Habis sana nggak laku Pak Haji. Ibu jangan bilang nggak laku. Iya, itu. Ibu Ucapan. berbuat aja terus. Ucapan adalah Doa. doa. Jadi harus terus bikin Put, ambilin yang enak, tempatnya yang Eyang enak, yang belum enak, dibuka, enak, Put. Itu. Yang minta cash tanggal yang belum dibuka tuh yang masih ada di bawah. Kan yang udah dipindahin di toples ada. Nah ini yang masih utuh Put. Bawa sini Put. Kasih lihat ibunya. 360.000. Nah mau saya Bu, ibu jangan berpikir otaknya duit, 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 duit. Modal, modal, modal jangan Bu. Udah berbuat, bikin, berbuat, berbuat, bikin, 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 berbuat, 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 berbuat. Contohnya saya beli cash tanggal 5 toples kali 360.000, nggak mikir, nggak mikir, beli bayar karena enak. Nah mau saya ibu nanti pelanggannya kayak gitu, tapi ibu berbuat terus, produksi aja. Kayak toko kue Swiss, Swiss ada di Hayamuruk, Swiss. Kemarin malam Jumat ada tamu tuh ngasih kue Swiss. Enak banget Bu, rame banget. Itu toko langganan saya zaman dulu sampai hari ini. Nah coba ibu. Jadi ibu otaknya nggak boleh nggak laku. Kalau di sana paling 80.000 atau 60.000, jangan. Pasti laku. Saya berbuat, saya bikin yang enak. Saya pakai menteganya Wisman. Saya menteganya Wisman. Jangan takut. Jangan pakai mentega yang murah. Blue Band jangan. Wisman. Begitu. Kita kan pakai menteganya Wisman. Wah, kemahalan. Karena menghitungnya laba. Karena otak ibu untung. Bisa gak otaknya jangan mikirnya untung? Kualitas. 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 Bu, nih barusan Bu tamu saya japri saya. Pak Haji bisa gak saya privat di luar? Nggak bisa Mbak. Tamunya banyak banget. Coba kalau dia bilang, Pak Haji, saya bawain duit 200 juta. Bohong, saya nggak bisa. Lari saya Bu. Ngacir. Dasar lo Ji, otaknya duit, duit. Gak ada humor Bu, guyon. Ada lagi Bu? Ini kos-kosan saya cuma 3, yang satu kamarnya kok nggak mesti orang anaknya Bali, mesti anaknya Bali. Kos-kosan. Ya, cuma 3. Ibu punya kos-kosan 3 pintu. 3 orang. Oh, ibu punya kos-kosan 3 orang. Terus? Yang satu kamar itu mesti nggak pernah ditempati. Nggak Di mana? Mesti cari yang baru anak-anak sekarang itu Pak. Cari yang rumah baru gitu loh Pak. Gimana supaya terisi? Gampang Bu, biar terisi. Kalau pas nggak ada orang, ibu ambil celana dalam ibu bekas pakai, ibu kepretin. Nih Bu, segini 300. Mah kasih. 50.
Berapa gram? Dia jualnya gram-graman. Setengah Kasih kilo, lihat. seperempat mungkin ya. Apa? Setengah kilo. Ya, coba ibu pegang. Tuh, ibu kan Pegang biar nular. Iya biar nular. 360.000. Iya, bukan nular. 360.000. Bayangin Bu. Pandor. Toko Bisa, Bu? Pasti bisa. Pasti bisa. restorannya enak banget Bu. Tongsengnya Bu, ada tongseng kambing. Seporsi Bu 270.000. Tongseng kambing, enak banget. Spesial sekali. Nah, saya mau ibu juga begitu. Jadi kita udah mainnya kelas atas Bu, udah nggak main kelas bawah lagi. Kita mainnya kelas bawah, jadi pas jatuh gubrak. 200 gram. 200 gram. Tahu cuma 2 200 gram, ini jualnya gram-graman Bu. gram. 200 gram harganya 360. Pandor. Saya mau ibu begitu juga. Pulang dari sini. Amin. Makanannya ada kelas, ada harga. Ibu nggak boleh ada kata laba, untung. Nggak boleh. Berbuat. Kerja gitu. Kita kan waktu aja perhitungan waktu. Ya betul? Iya. Waktu perhitungan. Nggak boleh. Gimana waktu aja perhitungan? Soalnya di Al-Quran ayatnya kuciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibu bikin kue ibadah. Ibadah. Jangan untuk cari untung. Kita kan nggak bikin kue untuk makan sekeluarga. Oh gubrak. Nggak mau. Ada lagi? Apa lagi? Kalau yang tadi kontrakan, ibu copot sah dalam ibu. Ibu pakai sah dalam nggak? Pakai, Pak. Copot dulu sekarang. Mana? Saya lihat. Jangan, Pak. Oh jangan. Ya udah. Copot sah dalam ibu. Kepretin di pintu-pintunya anak-anak kos. Penuh. Nggak pernah kosong. Penuh. Ada isinya. Ada yang kos. Ada isinya. Ada yang kos. Ini ilmu kearifan lokal nenek saya zaman dulu. Jadi nenek saya, kalau papa saya kan kos di Jogja, itu kalau dia suruh pulang, karena kan dia bikin skripsi atau dia lagi kuliah padat, iya ntar. Nah nenek saya itu pakai celana dalam manggilnya di kamarnya, pulang, ayo pulang, saya kangen pulang. Itu papa saya yang kuliah di Jogja di Universitas Gadjah Mada itu pengen pulang. Dia meraktekinnya gitu. Ah, itu ibu praktekin, cuman bedanya ini kan anak kos. Ini kan kalau nenek saya anaknya papa saya. Nah coba praktekin. Buat manggil. Gitu. Terus apa lagi? Sudah. Tapi ibu nih maksain ke RDAY. Yang utama hajatnya apa kalau saya boleh tahu jauh-jauh dari Malang? Itu Pak, saya ingin menambah satu. Nambah modal kan tadi kan bilang kan? Bisa gak nambah modalnya di delete? Dilupain. Tapi ibu dengan berbuat. Oh, iya, Pak. Jadi ibu jangan untuk nambah modal. Modal pasti. Jangan diinget-inget, modal pasti ya. Terus untuk yang kos-kosan, ibu kepret, pakai celana dalam ibu ya. Kalau ibu nggak yakin, ibu copot celana dalamnya, ibu video call sama saya. Pak Haji, ini celana dalam saya. Kalau HP saya keluar asap, langsung datang. Bisa? Ya, bisa. Amin. Terkabul ya? Sip. Amin. Nambah modal. Cara manggil pelanggannya mana video itunya? Manggilnya. Iya, dikasih. Centongnya mana uang bibit? Kasih centong sama uang bibit. Ya. Iya dong, kasih dong buat manggil duit miliaran.
Dapat apa? UB apa? Dekat ubi. Alhamdulillah, matur suwun. Ya, terkabul ya. Amin. Ya, yuk. Betul, Pak. Ya. Assalamualaikum. Deketin. Ya, beras. Tinggal di mana? Di Lampung, Oke, sehari-harinya apa? bikin miniatur mainan Pak Haji. Bikin miniatur mainan. Iya. Dari apa bahan bakunya? Bahan bakunya dari kayu. Dari Dari kayu. kayu, triplek. Kayu triplek. Ya, mobil-mobilan Pak Haji. Hah? Mobilan. Mobil-mobilan. Iya. Oh. Contohnya mobil apa? Ya kayak truk oleng Pak Haji. Hah? Truk oleng. Oh, truk oleng. Ya, yang sempet booming waktu zamannya corona. Truk oleng tuh truk apa sih? Truk puso atau Ya truk kuso, gandeng? ya bis, ya tangki, ya macam-macam. Nah, Hah? Oh, yang ditarik Iya. pakai. Oh, yang kayak di Kalibata. Kalibata, Tangerang. Depan makam Kalibata. Ya. Nah, itu Bapak kalau satu unit butuh berapa jam atau berapa hari jadi? Kalau satu unit kita nggak bisa ngitung berapa jamnya Pak Haji. Jadi Kita kan sistemnya kan kita satu minggu kita kan pertama kita bikin bahan dulu, ngerajang dulu, baru kita rakit, baru kita dempul, baru kita cat. Nah jadi kalau satu minggu itu kita bisa ngitungnya, kalau per hari satu pun nggak selesai. oh jadi seminggu dapat Nah berapa? kalau seminggu, tanya seminggu dapat berapa? Bisa dapat 300. 300 unit. Ya. Nah, untuk bikin seminggu itu bahan bakunya belanja habis berapa kalau boleh tahu? Kalau bahan bakunya itu habisnya bisa mencapai 30 jutaan Pak Haji. Bahan bakunya Iya. 30 jutaan. 30 juta sampai 50 juta. Emang apa yang dibeli bahan bakunya sampai 30 Karena juta? papannya kan kita belinya kubikan Pak Haji. Papannya dari papan apa? Kayu bayur, kayu duren. Kayu duren. Ya, Kayu apa lagi? kayu bayur. Mm-mm. Ya udah itu aja. Karena kita nyari yang jangan sampai ke toko baru 2 minggu, 3 minggu bubukan. Gitu. Oh, bubukan. Ya. Jadi kayu papan, Nah, sampingnya itu pakai triplek. pakai triplek, Ya. terus dicat. Dempul dulu, Oh, dempul dempul dulu, jemur dulu, prosesnya lama Pak Haji. Makanya kalau sehari setengah unit aja nggak jadi, nggak dapet. Karena kita kan sekali ngerajang 500 unit gitu. Sekali Ya, ngerajang. sekali ngerajang 500 unit. Pokoknya hari ini kita ngerajang papan untuk 500 unit. Hari kedua perakitan, hari ketiga penempulan, hari keempat baru pengecatan, hari kelima baru packing. Oke. Seperti itu. Nah, Bapak seminggu itu ngerjain sendiri atau dibantu sama berapa orang? Anak buah Pak Haji. Oh, anak buah Ya, berapa orang? Anak buah sempet 16 anak buah Pak Haji. Karena kita kan ngelayanin toko Pak Haji, pesanan toko. Jadi kita ini udah ada yang ngedrop lah gitu. Jadi kemampuan toko itu mah toko yang satu pesen 500 unit ya, kita harus ngejar target 500 unit per minggu. Produksi. Ya, produksi. Bahkan pokoknya satu bulan itu yang kita haruskan permintaan toko itu 1.200 unit. Oke. Itu per bulan. Nah, sekarang Bapak tahu RDAI dari mana? Tahu RDAY dari tahun 2017. Heeh. Nah, jadi dari tahun 2017 kita ngejalanin melalui Facebook, YouTube, terus kita jalanin. Ya alhamdulillah, makanya gimana caranya harus ketemu Pak Haji, gimana caranya harus ketemu Pak Haji. Alhamdulillah dua bulan yang lalu Pak Haji berangkat ke Jawa apa kemana, kita ke sini.
Nah, nggak ketemu, Pak Haji katanya sakit, nggak ketemu lagi. Nah, baru ketemu hari ini. Tuh. Apa yang udah Bapak praktekin ilmu RDAY dan apa yang udah dipraktekin, ada gak yang terkabul? Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah, intinya saya bisa ketemu dengan Pak Haji, ngucapin tanda terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang terkabul, utama yang terkabul, saya bisa mendekatkan diri dengan Allah. Itu yang Sebelum kena RDAY enggak? ya mungkin dikatakan bisa ibadah aja bolong-bolong, Jumatan aja bolong-bolong. Alhamdulillah dari 2017 apa yang ada di YouTube Pak Haji, alhamdulillah sampai hari ini bisa dikerjakan, dan itulah yang nggak bisa kata-kata, hanya Allah yang membalas kebaikan Pak Haji walaupun hari ini baru ketemu. Dan yang kedua ya walaupun kecil-kecil, alhamdulillah 2024 kemarin, akhir 2024, karena kita kan sempat main bank Pak Haji untuk modal waktu zamannya corona, kan kita alhamdulillah luar biasa itu pesanan demi pesanan, jadi kita ngambil bank. Nah, dan alhamdulillahnya lagi sebelum 6 bulan yang lalu lah, 6 bulan lalu kita sempat oleng karena persaingan, toko banyak yang istilahnya persaingan lah intinya. Nah, jadi sempat sampai hari ini alhamdulillahnya kenal dengan Pak Haji itu mulai berangsur membaik. Sempat luar biasa, olengnya luar biasa. Semua toko alhamdulillah kita dari 2017 bisa sempat kita di drop toko itu 186 toko Pak Haji. Di Lampung aja pakai Jakarta? Seluruh Sumatera, Jakarta, Tangerang, Jakarta kita masuk sampai Dumai, Padang, Pekanbaru, Medan, Bengkulu, seluruh Lampung, seluruh Sumatera. Nah, Alhamdulillah. kalau dari Bapak tuh berapa harganya per unit? Kalau dari saya harganya per unit karena kita grosir Pak Haji, jadi per unit ada yang 150, ada yang 170, paling rendah itu yang biasa yang tanpa variasi itu 110. Oh, 110. Ya. Paling mahal variasi? Paling mahal variasi ada yang sampai 270. Harga 270. Ya. Nah, kalau boleh tahu, sekarang maksain ke RDAY, apa hajatnya? Hajatnya kepengen kembali lagi usaha saya seperti 2017 sampai 2021. Kembali bangkit, kembali pengen lebih banyak lagi bersedekah, intinya seperti itu. Dan kepengen lagi toko-toko yang udah saya drop pengen pulang lagi ke saya. Gampang, nanti Bapak catetin nama toko-tokonya yang pernah beli sama Bapak. Bapak ambil celana dalam Bapak, digosok atau dikepretin, dipanggil, balik lagi ya, balik lagi ya, balik lagi ya, balik lagi ya, balik lagi. Seperti bapak kandung saya kos di Jogja. Cara manggilnya kakek saya supaya papa saya pulang, inget biar dia pulang, itu cara dalamnya kakek saya dipukul-pukul di kamarnya. Atau zaman dulu bantalnya diteplok-teplok. Pulang, ayo pulang. Itu berapa kali Pak Haji? 9 kali, diulang-ulang 9 kali, 99 kali, 99 kali aja Asmaul Husna. Jadi Bapak gosok pakai celana dalam Bapak, panggil, balik lagi ya, pesan sama saya lagi ya, order sama saya lagi ya, balik lagi ya, pesan lagi, digosok. Dia nanti ingat, dia akan ngebel Bapak, order lagi. Ada lagi. Terus ngepret-ngepretnya tuh di mana Pak Haji? Ngepret-ngepretnya. Bapak coba dulu celana dalamnya, ntar saya ajarin bikin gitu. Apakah di barang mainannya? Di barang mainannya dong. Apa di depan rumah? Di depan rumah juga. Di depan rumah juga. Jadi Bapak rendam celana dalam Bapak atau Bapak cebok alat kelamin Bapak, cawik-cawik di depan rumah. Ayo pembeli pada datang lagi. Ayo pembeli pada datang lagi. Ayo pembeli pada order lagi. Ayo pembeli pada order lagi.
Ayo pembeli pada telepon lagi. Ayo pembeli pada telepon lagi. Ayo pembeli. Kasih kertas cara manggil pelanggannya. Nanti Bapak manggilnya gitu tuh, bacanya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Datang, balik, telepon lagi, order lagi. Sambil cebok begitu. Nanti Bapak ambil sana dalam Bapak, kepretin di hasil produknya Bapak itu. Datang, order. Terus kita Bayar tunai gitu. Terus saya juga kan punya ini Pak Haji. Jadi kan saya punya koperasi di sekolahan SMP. Nah, itu berlaku untuk itu juga nggak Pak Haji? Berlaku juga. Berlaku. Banyak orang pada nyimpen modal, banyak orang pada nyimpen tabungan, banyak orang bebas. Enggak, kita kan koperasinya atribut Pak Haji. Kita kan di sekolahan itu kan kita buka koperasinya atribut untuk sekolah. Jadi kayak alat tulis, seragam sekolah. Oh, cara dalam Bapak dilapin di estalase. Cara dalam Bapak kan ada estalase kaca. Iya. Nah, itu dilapin. Nah, itu kan yang jaga istri Pak Haji. Itu gimana Pak Haji? Pakai cara dalam istri boleh, pakai cara dalam Bapak boleh, pakai cara dalam siapa aja boleh. Kalau istri nggak percaya, Bapak yang ngerjain aja. Bapak pura-pura bantuin buka toko. Ya, Bapak alhamdulillah selama kenal dengan Pak Haji melalui YouTube, alhamdulillah kita bisa kompak Pak Haji, alhamdulillah bisa kompak, bisa kerja sama dengan istri. Ya udah, ambil cara dalamnya istri dibuka, terus dilapin di estalase sambil manggil. Nanti cara dalamnya dikepretin di rolling door-nya. Di rolling door-nya, di pintunya. Di pintu. Atau kalau tutupnya pakai papan, ya. Tutupnya pakai papannya di Bang. Nanti rame banget. Antri orang pada beli atribut, beli buku, Karena di situ pada beli alat tulis. Di situ kan nggak ada saingan Pak Haji, nggak ada saingan, dan di situ jauh dari, karena sekolahan itu kan masuk di desa, jadi cuma kita sendiri yang buka. Boleh. Cara manggilnya gitu. Banyak orang malah anak-anak sekolah ini kok belanjanya keluar gitu loh, sementara di dalam sekolahan itu udah punya koperasi sendiri. Bapak praktekin seperti tamu saya yang kemarin. Tamu saya kemarin itu dia ustadz atau kiai yang celana dalamnya ditaruh di atas plafon Pak Haji. Di plafon. Betul? Ya. Dia meraktekin ilmu kearifan lokal. Jadi ditaruh di atas pintu. Jadi kalau orang belanja, di atasnya cara dalamnya Bapak. Dia akan balik lagi ingat toko itu. Nggak akan mau beli toko lain. Jadi siapa yang kemarin testimoni? Itu ya Pak Ustadz itu kemarin itu. Iya Pak Ustadz, Pak Kiai. Pak Kiai. Iya. Ahmad. Oh dari Purwakarta, betul. Tuh Pak Nur ingat. Itu Kiai Pak. Ustadz Kiai. Meraktekin ilmu RDA luar biasa. Cara dalamnya taruh di plafon. Wow, luar biasa. Nah, coba praktekin. Kita juga ada yang wow Pak Haji, kita juga ya, kita sebelum sebelum datang ke sini 4 bulan yang lalu kita ada juga, alhamdulillah itu. Alhamdulillah makanya kita bisa sampai sini, bisa privat dengan ibu juga. Alhamdulillah, ya itulah keajaiban Allah melalui doa-doa dari YouTube-nya Pak Haji itu. Ya itulah kebesaran Allah. Rumah saya kan Sitabang ceritanya Pak Haji. Di Sitabang. Ya. Nah, alhamdulillah itu cuma ngitung jam itu Pak Haji. Cuma ngitung jam. Jadi nggak nyampe sehari. Jam 9 saya harus mengeluarkan uang 10 juta. Kalau jam 9 tidak bisa mengeluarkan uang 10 juta, rumah segel. Saya pergi cari pinjaman, nggak dapat. Saya pulang udah segel. Pagar rumah saya udah segel. Cuma saya ingat, saya kerjain terus. Jam 11 pegawai bank balik lagi ke rumah. Pak Wahid, rumah nggak jadi segel. Saya ambil lagi. Itu yang luar biasanya. Baru 4 bulan yang lalu. Nah, alhamdulillah sampai detik ini pihak bank tidak pernah datang ke rumah dan tidak pernah menagih.
Berarti alat kelamin Bapak manjur ya? Jadi yang saya kerjain bukan melalui alat kelamin Pak Haji. Jadi yang saya kerjain dari sifat 18, terus mandi pandan, bangun jam lebih 00, dahsyat mandi lagi pandan. dong. Nah, itu mandi jam. Jadi emang saya belum bisa untuk 12 juz, cuma alhamdulillah sampai tadi malam nggak ngaji, emang tadi malam nggak ngerjain karena nyampe sini udah agak malam, capek tiduran, jadi nggak sempat ngerjain ngaji. Sampai kemarin malam lah, alhamdulillah kita nggak pernah putus, walaupun kita belum bisa tembus 12 juz, cuma alhamdulillah tiap malam 8, 9 juz, 8. Cuma itu aja Pak Haji. Cuma saya itu setiap selesai sholat duha, alhamdulillah apa yang ada kata di YouTube itu, ada orang linglung, terus jangan ada pihak bank datang ke rumah menagih atau menyita. Cuma itu terus, alhamdulillah. Yang kata Pak Haji 27 kali putaran 999 sampai 27 putaran. Jadi kerjaan saya Pak Haji sekarang ini sampai hari ini nggak pernah kerja, adanya cuma ibadah. Yang namanya sifat 18 itu dari mulai, kalau yang 18-nya kan habis maghrib sampai ngejar isya. Ya. Itu yang 18, yang kali 10 Ya. itu mulai dari duha sampai asar. Boleh. Kali 10 kali 10 kali 10. Ya kerjaan saya cuma itu aja Pak Haji. Ya. Udah hampir 1 tahun ini. Nggak ada lain. Jadi yang produksi karyawan. Oh iya. Jadi Bapak leadernya ya? Ya, paling waktu pengiriman ya kita ikut, cuma kalau yang jauh, kalau yang dekat-dekat kita nggak ikut. Oh iya, ya udah itu dipertahanin ya. Itu dipertahanin. Jadi Bapak bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz wajib. Sholat taubat 18 wajib. Yang 5 yang dominan kali 10 jadi 50, jadi sehari 68 tuh wajib. Ngucap alhamdulillah sehari berapa kali? 999 kali 27. Kali 27 kali. Dah itu dikerjain aja. Kalau untuk manggil tadi ya itu cadar Bapak dicopot, dikepretin. Nanti cadar Bapak taruh di atas warung. Dalamnya. Kalau yang di atas ini bisa Pak Haji, apa dia? Di atas lubang angin-angin pintu itu bisa Pak Haji. Nanti yang ada di ruangan mabok, enggak? Soalnya kan plafonnya nggak bisa di ini karena ada sekolahan. Oh iya. Jadi plafonnya plafon mati Pak Haji. Ya udah pakai masukin ke dalam kantong semen, kantong makanan McDonald atau KFC kan ada kantong semen tuh. Dipaku aja di atas itu, dipaku di atas. Udah jadi orang lalu lalang di bawahnya cadar. Ini kan di atasnya cadar dalam saya Pak bekas pakai. Makanya orang yang privat akan datang lagi. Kameramen aja kemarin sampai meriang. Ini cadar dalam saya udah bilang kemarin sama Sandi, taruh cadar dalam gue di atasan. Biar orang yang pada privat balik lagi. Kan balik lagi banyak. Termasuk saya bisa manggil Bapak. Sekali itu Pak Haji pernah emang ngerjain yang di colek yang suruh untuk salaman itu. Boleh. Itu pernah kita jalanin. Emang kita pada saat itu lagi butuh bener untuk biaya anak ke pondok. Emang butuh, mau nyari duit kemana ini, pinjaman. Kemarin aja cari pinjaman nggak ada yang ngasih, apalagi ini. Butuh 2 juta, hari itu juga butuh 2 juta. Bingung. Nah itu juga luar biasa itu. Nyata. Itu waduh, kalau Jumatan di sini nggak ada yang mau salaman sama saya nih. Jadi dari rumah ada sekitar 5 kilo itu Pak Haji saya berangkat Jumatannya di negara orang itu ceritanya. Yeah. Nah, kata Pak Haji salaman pasti terkabul hari Pasti. itu juga ini. Nah, alhamdulillah itu betul-betul saya praktekkan dan itu betul-betul nyata. Yeah. Jadi selesai Jumatan saya salaman 9 orang. Jadi saya nggak kenal dengan siapa itu. Nah, itu spontan. Saya dipanggil, Mas Wahid, sampean Mas Wahid namanya? Iya, kok Bapak tahu? Saya nggak tahu Bapak. Udah, ini ada rezeki. Hari itu juga. Jadi belum keluar dari lokasi masjid, saya dapat 2 juta. Langsung saya bayarkan ke anak saya yang di pondok. Nah, itu yang luar biasanya lagi. Itu spontan juga. Hari itu berarti kan alat kelamin Bapak manjur. Bisa gak tiap hari mandi kembang?
Jadi udah banyak Pak Haji. Oh, iya. Jadi udah banyak apa Berarti yang Bapak kan intinya untuk naikin omset yang Ya. tadi aja dikepretin Ya. sama dalamnya Bapak ya. Kalau yang warung tadi aksesoris Bapak dagang, dilap pakai cara dalam itu ya. Nanti Bapak manggil lagi pakai centong sama uang bibit saya kasih tuh. Bapak nanti bawa. Terus manggil alat yang manggil pembeli tadi saya kasih fotokopi Ya. Bapak itu. Udah dikerjain. Ada lagi gak kira-kira yang mau ditanyain? ini pada saat kita ngerjainnya pada saat selesai sholat apa gimana Pak Haji? Bebas. 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 Jadi mau Kapan siang aja. juga bisa bisa semua ya Pak Haji. Bisa praktekin ya. Terkabul ya. Kabul. Harus punya 10 Pasti. miliar ya. Pasti. Sip. Kabul. Bawa. Sip. Terkabul. Bawa. Terus ini istri gimana Pak Haji? Karena istri ikut bisa dapat centong enggak Pak Haji? Boleh kasih centong. Kasih centong istri. Pak. Ya. Makasih Pak. Ya. Pak. Mana Mbak? Centongnya. Terima kasih Mbak. Pak, terima Sip. kasih. Meningkat. Pasti meningkat. Pasti. Pak, assalamualaikum. Ya. Oh, ada istrinya nggak diajak? Ya, ini ibunya nih. Nggak diajak? Sendiri-sendiri? Dulu. Dulu ya. Biar dengar Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji, Ya. Tinggal di mana? di Lampung. Di Lampung. Sehari-harinya apa? Dagang di kantin sekolah. Yang dijual apa? Makanan anak-anak ya, minuman. Mm-mm. Nah, Ibu sekarang hajatnya apa datang ke RDAY? Pokoknya pengen sukses lah, pengen tenang Pak, yang jelas ya. Saya dari dulu kayaknya gimana ya, pas dulu kan suami saya kan udah meninggal 1 tahun lebih lah, udah hampir 2 tahun ini. Saya kepengen tenang, pengen dagangnya rame gitu. Jadi Ya. gini Bu, tadi kan orang Lampung. Itu Pak, mantu saya itu Pak. Tadi Iya. mantu Ibu. Iya. Gimana? Nah, jadi dia meraktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz Iya. sedapatnya. Terus dia paksain alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali sehari, 27 kali. Nah, tadi dia tanya kalau pengen dagangnya rame gimana Pak Haji? Dipanggil, ada kertasnya mana? Nanti Ibu nyebut kayak begini. Nih. Itu cara Ibu coba baca. Manggil pelanggan. Manggil pembeli, coba. Ibu baca. Dibaca aja dalam hati, jangan suara. Iya. Jangan ada suara, kalau ada suara soalnya bisa rame kameramen. Ibu baca aja dalam hati. Karena ini sakral. Iya. Tapi gini loh Pak, saya tuh kepengen kan saya dulu kan nikah itu kan ya maksudnya udah tua lah ya Pak ya, jadi ada anak dari bapak itu kan udah ini. Terus pas itu sekarang ini kan rumah yang saya tempatin ini ya istilahnya tuh rumah yang istilahnya gono gini yang terakhir sama saya kan.
Jadi kayaknya anak-anak itu kurang rela loh Pak, kayaknya anak-anak Bapak itu kepengennya mungkin minta bagian itu gimana itu Pak caranya ya? Kan ibu nanti praktekin ilmu RDAY. Oh ya, yang gimana Pak? Maunya ibu gimana? Maksudnya ya kalau misalnya itu biar apa dia terima, kalau memang apa dia mau ngomong istilahnya apa buat ibu apa dia mau minta bagian gitu loh, karena kita nggak tahu dia itu pengennya mungkin nggak ikhlas gitu kalau rumah yang ditempatin itu sekarang ini apa itu namanya buat aku gitu loh Pak. Bu, kalau memang ibu setuju, ibu praktekin ilmu RDAY aja. Dari maghrib sampai isya ibu sholat taubat 18 kali sholat taubat. Dari yang 18 kali sholat taubat itu yang dominan yang mana sifatnya ibu? Misalkan 5. Iya. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Berarti 5. 5 kali 10 berarti 50. 5 kali 10 berarti 50. Nah 50 itu dijalanin dari subuh sampai tahajud. Nanti ibu punya penghasilan sebulan 10 miliar. Kalau kalau anak minta bawaan dari suami, ibu kasih aja, kan ibu dapat 10 miliar dari Allah. Berapa sih dia mau minta? Rumahnya kasih. Ibu beli yang baru. Oh iya. Yang 1000 meter yang luas. Iya saya pengennya gitu Pak, maksudnya saya ini pengen tenang gitu loh hati saya itu nggak, kalau dia mau minta mungkin malu juga lah sama orang-orang apa sama, mungkin dia kan nggak enak juga karena ini udah hasil bener-bener gonong gini saya sama bapak dia yang terakhir, yang dulu udah nggak ada, maksudnya udah bersih gitu, karena bapak juga kan dulu ngomong karena nggak usah khawatir sama anak-anak, tapi anak-anaknya nggak bisa kayak gitu Pak, anak-anaknya tuh kayaknya nggak terima gitu loh. Jadi pengen saya ya pokoknya gimana ya, ya pokoknya dia itu kalau mau minta ya terus terang gitu, kalau mau apa mau nyerahin gitu loh maksud saya gitu. Pokoknya ibu otaknya nggak boleh mikir apa dia mau minta apa nggak mau minta, bodoh amat, betul? Betul aja. Oh, iya, Namanya ilmunya bodoh amat. iya. Jangan dipikirin, jadi beban. Kalau dia mau minta ya lu datang sama gue. Kalau enggak bodoh amat. Ibu praktekin ilmunya RDAY, ya betul? Ya, nggak boleh was-was. Enggak boleh. Iya, Kan iya. ibu ada di situ. Aduh, ini apa dia mau minta, dia nggak enak ini. Bodoh amat. Ilmu bodoh amat, Bu. Iya. Tenang aja. Iya. Kalau ibu dipikirin ya jadi beban lah, ya betul? Iya. Iya makanya saya tuh Sakit. saya orangnya memang gini Pak ya, saya gampang mikir. Nah, Nggak boleh. Bener, saya Kalau ibu tuh mikir. dari dulu walaupun apapun itu, makanya saya pengen minta pencerahan Bapak Haji itu kayak mana Makanya supaya nanti hilangnya ibu sholat pikir. tobat 18 kali sholat tobat. Plus yang 50 kali sholat tobat jadi 68. Nanti kan ibu punya penghasilan 10 miliar. Udah nggak mikir, Bu. Saya hari ini udah nggak mikir, Bu. Kenapa? Karena tadi tamu ngasih saya 2 miliar tunai. Hari ini udah nggak mikir, Bu. Kenapa? Karena tadi tamu ngasih saya 2 miliar tunai. Nggak mikir saya. Walaupun nih Mbak Lisa tadi japri saya, bisa gak Pak Haji ketemu lagi hari ini? Nggak ada, penuh malam Jumat. Kok gitu? Ya kan dia yang janjinya mau ngasih duitnya besok. Ngapain ketemu? Gue maunya ada duit. Nah lo kerjain juga begitu. Ini nonton mungkin Mbak Lisa. Saya ini Nggak nggak ada. bisa mikirnya itu loh, karena maksud saya gimana ya cara menghilangkan Nggak pikiran boleh yang kalau ibu gitu, mikir gitu. nggak tersiksa. Ada lagi? Saya pengen pencerahan itu maksudnya Pak. Ya sholat taubat, lo udah kerjaan belum sholat taubat? Ya dulu sih udahlah, tapi Lebaran ini terus istirahat. Oh Karena ya Lebaran. udah, jangan ini. Jadi sholat tobatnya itu Sampai terkabul. enggak, maksudnya dari jam berapa? Dari abis maghrib sampai isya. Dari habis maghrib sampai isya. Ya, terus 18 kali sholat taubat. yang semua ini Pak ya. Dari abis sholat subuh Dari habis sholat subuh. sampai jam 00. Sholat Dicicil boleh. Oh iya. Boleh, 50 kali sholat taubat. Tapi kalau misalnya ini yang apa tuh namanya yang cemburu atau yang dendam itu dilewatin bisa nggak? Bisa. Ganti yang lain maksudnya gitu. Boleh.
Karena ibu udah sedekah privat 10 juta boleh. Kalau yang belum privat nggak boleh. Terus saya jadi kalau dagangannya pengen laris, terus pikirannya pengen tenang ya gitu Pak ya. Mikir aja mikir. Apa tuh namanya sholat tobat ini Pak ya? Ya. Saya sih nggak banyak-banyak sih Pak, pengen nanya cuman ya itulah maksudnya anak-anak Bapak itu loh yang dia itu supaya nerima atau supaya kalau memang dia mau terang-terangan ngomong bisa ngomong gitu maksudnya. Bu, apa gimana misalnya dia mau minta bagian lah punya bapak kan ini punya bapak sama punya ibu karena bapak udah nggak ada. Nah maksudnya gitu loh pengennya dia itu kayak mana gitu. Emang hidup maunya ibu. Hidup kan maunya Allah. Ya. Nggak bisa diatur Bu. Udah ibu praktekin dulu. Ibu kan maunya saya begini-begini. Lah emang hidup maunya ibu. Kan hidup maunya Allah. Jadi walaupun anak berperilaku seperti itu, maklumin aja. Bodoh amat. Masa bodoh, betul? Oh iya. Soalnya lo kalau nggak ntar jadinya pikiran. Beban, Nggak boleh. Yang penting lo lakuin dulu sholat tobat, ya betul? Iya, Pak Haji. Iya. Sholat tobat. Terus apa lagi Bu? Apa ya kayaknya sih ya udah itulah kayaknya pengen tenang sama pengen dagangannya laris Nah. manis terus yang penting pikirannya tenang itulah. Gampang. Ibu dagangnya meja atau estalase? Meja ya sama estalase juga ada. Nah, bisa gak cara dalamnya ibu dicopot, dielap di estalase setiap hari sambil manggil pelanggan. Oh iya. Banyak yang datang, borong. Celana dalam ibu dicopot buat ngelap mejanya. Oh iya. Banyak yang datang. Ibu Terus, cebok alat kelamin ibu dicawik-cawik di depannya warung. Banyak yang datang, Maksudnya banyak yang di luar ya, Pak belanja. ya? Hah? Di luar di depan warung Di luar. Betul. Kalau orang tanya, "Ibu, itu nyiramin air apa?" "Iya, biar adem." Begitu. Jangan bilang ini air doa, jangan ya, itu kan air cebokan. Nggak ada air doa. Terus ini ada lagi Pak satu apa tuh namanya kan saya dulu kantin itu kan udah bikin Pak ya terus nah sekarang udah saya gantiin ke teman tapi dia memang sih nggak harus ngomong saya nggak ngomong dia kan ngomong gini Bu saya kalau bayar sekali nggak bisa ya nyicil ya nggak apa-apa nyicil gitu kan tapi maksudnya biar dia itu cepet gimana Pak ya bayarnya gitu. Namanya siapa? Oh namanya Tulis. Heeh. Ibu gosok pakai celana dalam. Bayar, tunai. Oh gitu. Ibu maunya berapa bayarnya? Ya udah bayar 2 juta sih kurang 3 juta lagi cuma 5 juta. Iya, bayar, lunasin, sisanya dilunasin. Nanti dilunasin. Ibu gosok pakai celana dalam ibu. Yang nempel di lubang alat kelamin ibu itu buat gosok namanya. Usahain keluar asap. Ngebul. Saya kan udah ngelakuin ini ya Pak dulu ya udah banyak yang terkabul lah maksudnya terus kepengen nggak lemotnya itu gimana ya Pak? Kan ibu belum sholat tobat yang 18. Praktekin dulu sholat tobat 18. Yang 18 Praktekin ini semua. dari maghrib sampai isya. Semua ini 18 terus kalau yang untuk kalau misalnya yang gundah gelisah yang apa tuh yang mikir ini kan masih ini ya. Nah itu gimana Pak? 10 kali sholat tobat. Satu kali misalnya yang mikir itu 10 kali. 10. Saya maunya ada 5. Selain mikir apa? Gelisah. Selain gelisah baru 2. Kurang 3. Ya ngeluh sedih itulah. Oke, kurang Kayaknya. 1 lagi. Apa ya? Dendam. Jengkel apa ya? Boleh, jadi 5. 5 gitu kali ya? 10 sholat taubat jadi 50. Ibu lakuin dari habis sholat subuh sampai jam 00. Boleh dicicil. Nanti ibu lihat 10 miliar per bulan. Amin. Karena udah dipraktekin sama Pak Nasrullah cair 21 miliar. Ibu harus cair 10 miliar. Separohnya Amin, aja. amin ya. Jangan banyak-banyak. Iya insya Allah amin. Pokoknya nanti Bisa? cair lah ya bisa. Bisa? Bisa. Praktekin ya. Ya. Sip, kasih uang centong. Uang bibit sama centong. Terkabul ya. Terima kasih, Pak ya. Rame ya. Ya. Amin. Rame. Rame. Panggil.
Tinggal di mana? Saya di Lampung, Pak. Di Lampung. Sehari-harinya apa? Saya sehari-harinya tani, Pak. Tani. Iya. Nanem apa? Nanam kopi. Nanem Kopi. kopi. Iya. Berapa luas? Ya kurang lebih sekitar 2 hektar, Pak. 2 hektar. Iya. Tanah sendiri atau tanahnya siapa? Punya sendiri. Punya sendiri. Iya. Bapak tahu RDAI dari mana? Dari YouTube, Pak. Ah? Dari YouTube. Dari YouTube. Iya. Ilmu RDAI apa yang udah Bapak praktekin kalau boleh tahu? Ya ilmu RDAY yang bangun jam 00, Hmm. doa, Hmm. senyum, mandi pandan, terus tahajud. Gitu. Nah, ada gak ilmu RDAI yang Bapak praktekin yang hajatnya Bapak terkabul? Itu kalau secara natural, kalau yang gede belum, Pak. Tapi secara ini lahiriah udah kerasa gitu. Hmm. Nah, kalau boleh tahu, hari ini Bapak datang ke RDAI, apa hajatnya? Ya intinya pertama saya pengen silaturahmi sama Bapak. Mm-mm. Keduanya ya mohon izinnya saya praktekin ilmu dari Bapak. Mm-mm. Ya keduanya saya punya hajat. Hah? Ya keduanya saya Deketin mic-nya, ah? keduanya saya punya hajat. Iya, hajatnya apa? Hajatnya ya saya orang susah, Pak. Orang susah. Susahnya gimana? Ya susahnya pingin punya gitu. Maksudnya? Ya gimana caranya supaya saya pingin punya duit banyak gitu, Pak. Punya duit banyak, gimana caranya? Buat modal usaha. Buat modal usaha, gampang. Bapak bisa gak praktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum mandi pagi itu konsisten, gak boleh bolong. Insya Allah, Pak. Iya, jangan bolong ya. Iya, insya Allah. Nanti Bapak ngucap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah sehari 999 kali, sehari 27 kali. Nah itu yang masih belum goal itu, Pak. Hah? Yang masih belum goal itu. Yang mana? Yang sampai 27 itu. Yang ngucap Alhamdulillah, 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 Iya. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 999 kali. Ucap hari, hajat. tiap hari saya Pak. Tiap hari. Cuman Sehari 27 kali. nah belum full sampai 20. Bisanya berapa? Saya cuman sehabis sholat fardu aja Oke. gitu. Ya nanti bertahap ya. Iya, setiap Nah nanti sholat Bapak fardu. dari maghrib sampai isya sholat taubat 18 kali sholat taubat. Itu udah pernah saya lakuin awal-awal. Tapi nggak boleh bolong, harus tiap hari. Tiap hari ya, Pak. Iya, kalau bolong denda. Nah dari 5 sholat taubat, dari 18 sifat yang ada, 5 yang dominan yang mana? Coba tuh kertasnya dibuka tuh. Dari 18 sifat yang dominan yang ada di Bapak yang mana? Dari 18. Ya gelisah Satu. Ada 5. ya gundah juga, Pak, 2. karena belum ketemu Bapak. Ya. Nah itu Jadi kita kayak orang pacaran ya. Belum ketemu lu gundah sama Nah, gue. iya, Pak. Bagus Gelisah. gue nggak ngaceng. gelisah, Pak. Oh gelisah. Saya Sebelum ketemu saya gelisah. berangkat dari sana itu dari paginya nggak itu, Pak. Siangnya kok langsung saya berangkat, nggak disangka-sangka. Oh ini Bapak dari karena Lampung cuaca. sendiri atau rombongan? Saya sendiri, Pak. Sendiri. Saya modal nekat. Modal nekat Naik itu apa? naik travel. Oh. Itu pun nemu alamat Bapak itu saya di loket itu, Pak. Gimana? Di loket. Di loket. Karena saya waktu itu tujuan mau naik mobil umum,
Terus ketinggalan, gak kebagian, nyampe ke situ travelnya kelambatan. Ya udah sore, udah saya suruh nginep besok aja. Saya suruh nyari travel. Alhamdulillah nemu. Daripada nginep di loket, saya masih mending langsung lah gitu kan. Ayo naik travel. Naik travel, nah terus Travelnya apa namanya? travel apa ya yang orang Jawa Timur. Oh iya, tahu alamat RDAY? Nah itu dari Google. Oh, Dia mau dioper di sini di Jakarta. ah. Nah di Jakarta ya kebetulan masih anak buah bapak mungkin Pak Mail. Oh, Pak Mail. Nah anak buahnya yang ngeter saya ke sini. Oh, ini anak gue Pak Mail. Nah kemarin Oh. kemarin sore Oh. anak buahnya Pak Mail tahu. Ya kalau gitu ya udah deal bilang saya kan. Alhamdulillah nyampe Pak. Seharian saya keliling dibawa keliling sama dia. Oh, tadinya mau naik bus. Tadinya mau naik bus, tapi habis bus ketinggalan Pak udah. Jadi Ya, itu. habis gelap terbitlah terang. Nah, Busnya alhamdulillah. habis. Ketemu juga alamat Bapak. Oh iya. Nah, saya bilang Pak Mail, RDAY mana? Ya coba aja itu dicek, betul nggak itu? Dicek di Google. Nah kan, dicek kebetulan itu benar. Oh. Ini orangnya bilang saya kan. Ya udah, saya kenal orangnya tapi kan belum tatap muka, cuma di YouTube. Bapak bilang. Iya, Oh, ya alhamdulillah terkabul Pak. terkabul. Nah, itu terkabul. Nah, berarti kan waktu Bapak busnya habis, Bapak mesti berangkat lagi besok. Tapi kan Bapak bangkit, semangat, nggak mau. Nggak mau Pak. Nah, bisa gak sekarang juga bangkit? Pasti saya kaya raya tajir melintir. Amin. Pasti saya punya duit banyak. Amin. Pasti saya punya duit banyak. Amin. Pasti saya punya duit banyak. Amin. Bangkit, bangkit, bangkit. Amin. Kayak Pak Presiden kita yang sekarang, Pak Prabowo. Iya. Jadi wakil presiden sama Ibu Megawati. Gagal. Iya. Bangkit lagi. Iya. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Gagal. Iya. Bangkit lagi. Iya. Jadi presiden sama Sandiaga Uno. Gagal. Iya. Bangkit lagi. Jadi presiden sama Gibran. Jadi Bapak bangkit. Bangkit Pak, saya pengen bangkit. Iya, Datang makanya kesini, Bapak saya pengen bangkit. paksain sholat taubat. Bisa gak? Bisa Pak. 18 kali. Bisa. Masalah itu kan Bapak di YouTube kan ada ya Hmm. yang istilahnya apa itu sayembara. Mm-mm. Nah itu awal itu saya langsung Pak, saya nemuin video Bapak dari bulan 1 bulan ini Januari, pas Januari sampai sekarang alhamdulillah saya jalankan terus. Boleh Bapak ikut sayembara aja. Lumayan kan dapat 1 miliar. Ya, habis dari itu memang lumayan berat Pak waktu itu. Saya kan masih belum, cuman sekilas di YouTube, saking semangatnya ya semalam itu sampai dapat hampir 60 Pak saya. 60 apa? 60 rokaat itu dari awal, tapi kan masih belum jelas ya, tumbur-tumbur aja udah gitu. Kaki saya Pak 2 malam kaki saya sakit buat. Hah? Terus saya kurangin gitu, saya kurangin ya setelah udah jam 00 sekarang itu agak ditunda, tapi kan masih saya Pak tetap masih setiap sholat fardu saya ngisi satu ke satu. Nggak apa-apa dicicil. Nah satu gitu. Kalau dulu kan langsung Dijual. tetap sama saya Jangan drop nanti 2 malam. dengkulnya oplak. Lah iya. Bapak kan udah kadaluarsa. Udah expired. Iya Pak. Jangan. Betul, Dengkulnya kan Bapak udah kopong. Cuma saya minta solusinya yang terbaik aja dari Bapak. Jadi kalau Bapak mau kaya raya, tajir melintir, sholat taubatnya dipaksain dari maghrib sampai isya. 18. Dari maghrib sampai isya Pak. 18. Dari maghrib sampai isya nggak kuat apa. Harus kuat. Cuman berapa? 1,5 jam. 1,5 jam. Harus kuat. Kuat Pak.
Kuat. Kuat. Nanti kalau nggak kuat latihan. Kuat, Jadi Pak. nanti Bapak habis peripat turun ke bawah ke hanggar. Kan saya punya kandang. Saya ada anjing herder. Ada 7. Nanti saya lepas Bapak Kuat, lari. Pak. Kuat kalau 1 jam. Kuat ya. setengah kuat. Kalau nggak kuat nanti ke bawah ya. Kuat, Pak. Harus kuat. Kuat. Ada lagi? Ya ini Pak, saya kalau yang jam 00 kan saya udah kurang lebih 100 hari udah mungkin lebih Pak ya. Nah ini akhir-akhir ini belum lama lah, ada setengah tahunan kemungkinan. Jadi saya ini serba salah Pak. Saya di sana kan tani. Nah tani orang kerja juga susah Pak sekarang. Biasanya ya diborong sama saya sendiri itu ngambil buah. Tahun kemarin masih kuat saya Pak. Kalau akhir-akhir Metikin ini, kopinya. nah metikin kopi akhir-akhir ini, kalau nggak kerja saya sehat Pak ini tangan. Cuman kalau sekarang kerja nggak sampai mingguan bulanan, baru setengah hari aja udah kayak gatel kayak kena ular gitu. Rasanya panas, gatel, digarukin nggak ini. Cuman bisa gini-giniin itu ujungnya bengkak langsung megar Pak itu. Dari apa itu Pak? Gampang. Saya sebelumnya nggak ada Pak. Iya, gampang Pak. Hmm. Gampang. Bapak pakai celana dalam Bapak 9 hari yang gak ganti-ganti. Satu itu celana dalam, Iya. nanti digosokin di Udah Pak, sakitnya Bapak. udah Nanti sembuh. itu udah. Obatnya cuma itu doang. Udah saya jalanin tapi ya nggak tiap hari, tapi setiap saya inget memang digituin sama saya Pak. Iya, obatnya itu doang. Celana dalam 9 hari yang gak ganti Jadi digosokin. saya bisa dikatakan lumpuhnya itu Pak sekarang tani. Putus asa saya, udah putus asa. Jangan, Bapak harus bangkit. Gimana Nanti Bapak ini saya kan? kasih centong tuh, centong keramat yang udah 200 tahun. Nanti dicentongin. Nanti dicentongin. Selain pakai celana dalam tadi, nanti dicentongin. Pakai centong keramat tuh yang udah 200 tahun. Iya ya. Bukan centong baru. Khusus yang privat centongnya keramat yang udah 200 tahun. Nanti Bapak centongin. Sembuh. Tapi kalau dari segi lain saya nggak ada masalah Pak Nggak ada. di badan. Nggak ada. Syukur. Nggak ada jin, nggak ada gondro, nggak ada kuntilanak. Nggak ada. Bagus. Gitu. Terus apa lagi pertanyaannya? Ya cuman itu aja sih Pak. Jadi sholat taubatnya bisa gak dari maghrib sampai isya 18 kali sholat taubat? Pasti bisa. Bisa ya? Pasti bisa Pak. Yang 5 sifat berarti 10, 50. Dikerjain dari subuh sampai tahajud. 50 kali sholat taubat. Bisa? Dicicil. Bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Udah saya alamin itu. 999 27 kali sehari Nah, itu dicicil. yang berat itu saya. Nggak apa-apa dicicil, bisanya berapa? Kalau Bisa? itu memang belum. Kalau sampai 18 itu udah pernah saya. Bertahap naik jadi 27. Kalau 27 memang karena saya orang tani sih Pak ya. Ya. Karena sekarang Sambil metikin aja, sambil ngedekor. Hmm. Doker tanah. tapi nggak ada hitungannya itu Pak. Enggak Masalah. masalah. Nah itu Yang penting dibaca semampunya. semampunya. Syukur kalau. Bisa? Iya bisa. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, jangan bolong. Iya. Saya dalam 9 hari yang gak ganti, korbanin satu khusus buat gosok tangannya. Bukan korbanin Pak, udah 2 malah saya. Bikin lagi. Mumpung alat kelamin masih ada. Iya. Tinggal makainya aja. Iya. Bisa? Bisa. Praktekin ya. Bisa. Sip, tuh centongnya. Cair 10 miliar. Amin. Tunai. Allah ya Rabbal Alamin. Terkabul ya. Iya. Kasih centongnya. Belum dimatiin. Alhamdulillah. Berkah ibarat. Ya, tuh ada uang bibitnya. Bisa buat manggil. Kayak Haji Marco di YouTube. Ini kalau boleh tahu caranya gimana? Dicentongin, tarik ke dalam. Lihat YouTube-nya Haji Marco. Ini duit ini bisa pakai
belanja nggak Pak? Enggak, itu buat manggil duit ratusan miliar. Nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu buat manggil, nggak buat belanja. Bisa? Oke. Udah Pak ya? Ya, terkabul ya. Mohon doanya Pak ya. Iya Pak. Siap. Mungkin ini yang terakhir juga ini mungkin saya Pak. Kenapa? Katanya nggak ada hadiah yang lain. Boleh. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo duduk. Tinggal di mana? Ibu tinggal di Cinere, saya tinggal di Condet. Oke. Yang sedekah 10 juta siapa? Saya Pak. Ibu yang sedekah 10 juta? Iya. Oh iya. Sehari-harinya apa ibu yang sedekah 10 juta? Sehari-harinya saya ibu rumah tangga, Mm-mm. suami udah meninggal, rawat anak satu. Mm-mm. Pengennya sih kerjaan belum tetap Pak Haji. Mm-mm. Jadi Emang kerjanya apa? saya kebetulan di periklanan, di perusahaan periklanan. Jadi punya agensi sendiri kecil-kecilan gitulah Pak Haji. Gitu. Belum ada job kerjaan. Iya. Pengen lancar usahanya, pengen Usahanya emang apa? periklanan Pak Haji, buat iklan untuk di TV-TV gitu. Bikin iklan? Di TV. Di TV. Untuk tayang di TV. Oh emang masih ada? Masih Oh masih ada. tayang di TV masih ada iklan. Oh Dari masih. perusahaan-perusahaan misalkan kayak misalkan kue ini atau minuman atau apalah atau instansi pemerintahan gitu Pak Haji. Nah ibu tahu RDI dari mana? Dari ibu saya sebenarnya. Oh iya, nah ibu tahu RDI dari mana? Kalau dulu tuh Pak saya udah kesini udah 4 kali Pak. Udah 4 kali. Bapak katanya lagi kurang sehat. Ya udah gitu. Dengan anak saya yang dari Cirebon yang paling besar. Ini yang nomor 3 Pak. Semua anaknya berapa? 5. 5. Nah terus waktu itu udah pleng nggak sini lagi. Nah, setelah itu ini ayo nih ke Pak Haji nih ke Pak Haji nggak ada kerjaan gimana ini mana anaknya kuliah Pak. Anaknya saya kuliah. meninggal, ya. Suami saya meninggal, suami dia meninggal. Jadi masya Allah, ya udah ini juga lagi pusing nih. Jadi begini Pak Haji, saya itu Mic-nya mana? pakai mic Pak. Ya, biar kedengeran. Kedengarannya. Saya itu tinggal di Limo Pak, dekat Kubah Mas. Kubah Mas, Dekat Limo. pacuan kuda itu tuh, pacuan kuda siapa nih? Lupa deh. Yang di situ. Radina Kubah Mas. Mukhtar deh anaknya. Nah terus cuman saya Pak tinggalnya itu di tanah garapan punya pemerintah gitu. Tanah garapan punya pemerintah. Iya, tapi udah dari mulai tahun 94 tinggal di situ tuh jumlahnya. Jadi tanah garapan ibu bangun rumah Iya bangun rumah, bikin ruko apa kontrak-kontrak. di tanah garapan itu. Iya, semua banyak Pak, bukan saya aja, beribu-ribu meter orang pada. Saya ngambil tuh waktu itu 560 meter gitu. Deketin mic-nya. Waktu masih ada bapak waktu itu tuh. Nah sekarang ada ribut-ribut tanah garapan yang punya pemerintah mau diambil kalau tidak segera dibuat sertifikat gitu loh Pak. Nah terus gimana ini uang nggak ada, bapak udah nggak ada, kontrakannya masih lama semua gitu. Ya udah ayo ke Pak Haji ke sana gitu. Ini juga lagi pusing nggak ada kerjaan gitu. Ya itu Pak begitu hajatnya tuh begitu. Jadi ibu butuh uang untuk bikin sertifikat. Ya. Gimana caranya ada uang Iya Pak. Iya. untuk bikin sertifikat? Emang butuh duit berapa bikin sertifikat kalau boleh tahu? 140 150. Ya kurang lebih 150-an lah gitu Pak Haji.
Bikin sertifikat 150 juta. Karena ada tunggakan PBB gitu. Pajaknya tuh Pak, waktu masih ada Bapak nggak bayar-bayar. Karena nggak ada yang nagih, nggak ada yang itu, jadi sekarang jadi bebannya berat, kena denda, kena apa gitu. Oh. Nanti kalau tahun 2006 nggak di ini mau diambil gitu. Duh, mana udah nggak ada Bapak, gimana ini? So, Allah, Jadi kita mau coba selamatin supaya ada suratnya gitu. Gitu loh, iya, Pak. Udah gitu kan sekarang udah dibagi-bagi buat anak. Udah bukan saya nggak megang udah. Karena Bapak udah nggak ada. Nah, di Al-Quran ada ayatnya gini Bu. Tadi saya udah cerita yang tamu saya pertama. Kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Kenapa ibu nggak terkabul-terkabul? Karena otaknya ibu duit, 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 duit. Jadi ibu duit aja. Gimana caranya nih punya uang 150 juta? Itu jangan dulu. Jadi ibu ibadah aja. Nanti duitnya ada. Kayak saya nih Bu, ngajarin privat aja. Privat aja. Alhamdulillah Bu, hari ini ada tamu saya yang sehari setelah lebaran privat atau 2 hari cair 10 miliar. Tadi saya dikasih tunai berapa? 2 miliar. 2 miliar. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Ngapain lo kasih gue duit 2 miliar? Duit gue banyak buat apa? Tanda terima kasih saya Pak Haji. Pak Haji udah ngajarin saya cair 10 miliar. Nah, coba kalau saya ngandelin tamu, gimana? Udah ibu berbuat aja, berbuat dengan cara bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Qurannya 12 juz Bu. Ini duitnya mau, baca Quran 12 juz nggak mau. Paling 1 juz. Ya elah, nggak bisa Bu. Abdurrahman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang terkaya Bu zamannya Nabi, itu kalau malam baca Quran khatam, betul? Betul, Haji. Kaya raya tajir melintir. Kita baca Quran 12 juz boro-boro. Nabi Muhammad 3 hari khatam. Kita kan yang dikejar dunia, malam tidur. Oh goblok. Melek mata lu. Malam melek, siang tidur. Siang kerja. Ngapain siang kerja? Nggak mau gue. Malam melek. Baca Quran. Baca Quran Bu. Baca Quran. Saya juga nggak tahu Bu. Yang baca Quran istri saya Bu. Tiap hari istri saya baca Quran Bu. Hampir dia 1 hari khatam. 1 hari khatam baca Quran. Tapi yang cair saya alhamdulillah. Nah coba ibu paksain baca Quran Bu. Melek matanya. Melek matanya baca Quran. Nanti jalannya ada. Ini kan enggak. Bangun jam 00. Senyum mandi pagi. Saya udah baca Quran Pak Haji. Tapi satu hari 1 juz. Satu malam ampret. Nggak mau. 12 juz. Paksain. Begitu. Ada Itu lagi. juga Pak, apa? Sholat taubat tuh Pak. 18 kali sholat taubat dari maghrib sampai isya. Sampai isya tuh 18 kali. Saya mah 3 kali udah sakit banget pinggangnya. Gosok Bu pakai celana dalam ibu. Ibu ambil celana dalam ibu bekas pakai, gosok. Tadi aja di situ di musola udah kayak sedan aja. Sakit banget. Iya digosok Bu pakai celana dalam. Iya. Iya, karena ibu udah berojolin anak 5. Berarti kan kalsiumnya kan berkurang. 78. Nanti ibu dikasih centong tuh, dicentongin pakai centong keramat tuh yang udah 200 tahun. Nanti ibu manggil duitnya yang ratusan miliar, tunai pakai uang bibit tuh, saya kasih uang bibit tuh. Ibu saya kasih uang bibit sama centong, anak ibu 1, ibu 1. Alhamdulillah, terima kasih. Paksain Bu. Saya nggak mau. Itu nggak Abdurrahman bin Affan. Affan. Abdurrahman bin Auf. Baca Quran khatam tiap malam. Padahal dia pagi dagang. Dagang. Saudagar, pedagang. Dagang. Kita baca Quran sejus nggak mau saya. Khatam. Pak Haji, kalau untuk yang mandi malam itu harus keramas juga. Oh keramas dari Keramas ujung ya? rambut sampai ujung bawah. basah rambut ya Pak. Iya. Harus keramas. Jam 12 Lihat tepat hasilnya gitu Bu. ya? Iya.
Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit pikun. Orang yang mandi jam 00 saldonya tidak pernah di bawah 1 miliar. Amin. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena santet, hipnotis dan guna-guna. Itu bonusnya. Tinggal dikerjain aja. Terus apa lagi, Ibu? Ya, Ini Pak, yang satu pengen bisa. Ibu mesti baca Qurannya ditambahin dulu kalau pengen duitnya ada. Mana ada baca 1 juz pengen duit empret, nggak ada. Ada banyak lagi? Pak Haji, 1 juz itu banyak. Anak saya belum ada yang punya rumah Pak. Masa Ya Ibu makanya prihatin baca Quran. Kalau Ibu nggak prihatin nggak bisa, Bu. Mesti ada salah satu yang prihatin. Ibu prihatin. Ibu prihatin baca Quran. Paksain Bu baca Quran. Paksain. Ini adik saya. Ya, ayo dong. Nggak usah 12 juz, Bu, nggak usah. iya. Nggak usah. Itu kemarin aja Bertahap. sampai Bertahap, ya. cuma sejus pas habis subuh tuh. Itu juga udah lewat. Iya bertahap, besok ditambahin lagi. Iya Pak. Amin. Ada lagi? Ya ini Kalau Ya. untuk saya gimana Pak Haji? Sama. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sekarang gini Bu, mau sedekah ekstrim atau mau ibadah ekstrim? Sedekah ekstrim, tapi gue nggak punya duit, gantinya ibadah ekstrim. Itu tadi, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Dari maghrib sampai isya, sholat tobat 18 kali. Dari yang saya kasih lembaran tadi tuh, 18 sifat, mana mbaknya yang dominan? Mana mbaknya yang dominan? di sini baca tuh. Mana mbaknya yang dominan? Yang Sifat jelek. dominan. Ngeluh kali ya Pak? 1, ada 5. Nomor 2 apa? Gelisah, Nomor 3, jengkel, nomor 4, komen, nomor 5 terakhir. mikir. Oke. 5 sifat itu kali 10, jadi 50. 50 tambah 18, jadi sehari 68 kali sholat taubat. Bapak dan Ibu nanti lihat di YouTube atau di TikTok penulis buku Magnet Rezeki, namanya Pak Nasrullah. Dia sholat taubat tiap hari 57 kali sholat taubat, cair 21 miliar. Pak Haji, Dan itu kalau untuk 68 kali sholat tobat, apakah harus dilaksanain dari mulai setelah? cicil. Oh dicicil boleh, tapi Boleh. yang 18 itu harus dari maghrib, Maghrib sampai isya wajib. Selebihnya yang 50 itu Dari dicicil? habis sholat subuh, Oh dari habis sholat subuh. dari jam habis sholat subuh jam 5 pagi, dicicil sampai jam 00. Bebas. Sampai jam 00 lagi gitu ya? Enggak, sampai jam 0, sampai jam 11 malam. Oh 11 malam. Oh iya. Dari habis sholat subuh jam 5 pagi, habis duha, Waduh, habis duhur, cicil. cicil sampai 50 ya? Betul. Jadi kerjanya kita cuman ibadah aja. Nggak ada Kerjanya kerjanya. gimana Pak Haji? Nanti Hah? kerjanya gimana? Nggak usah kerja. Ngapain kerja? Ibadah aja, nanti datang sendiri gitu? Iya. Oh oke, insya Allah. Orang goblok kerja. Kan nggak ada ayatnya. Kuciptakan jin dan manusia untuk bekerja. Nggak ada. Kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Bu, Ibu lihat para koruptor di Indonesia. Kerjanya gampang. Cairnya triliunan. Kita yang kerja keras goblok. Cairnya recehan. Ya karena di otaknya kita duit. Kalau dia kan di otaknya kan korupsi. Ya betul. Betul. Jangan sampai begitu Pak Haji. Ala itu korupsi sarjana semua. Iya, tapi kita jangan ikut-ikutan. Apa itu Pak? Harus habis bulan sekarang Pak bikin sertifikat. Lah Ibu baca Qurannya mana? Lo nuntut gue juga nuntut baca Quran dong. Iya Pak. Ya kan gue bilang, Ibu boleh nuntut ke saya, Pak Haji, bulan ini harus cair 150 juta. Baca Quran lo mana? Soalnya udah ada Us Abdurrahman bin Auf. Dia kaya raya tajir melintir di zamannya Nabi. Tiap malam baca Qurannya katam. Kita boro-boro. Nah, dia katam. Ah, kita nggak usah katam dah. Berapa dulu maksimalin gitu. Iya, insya Allah.
bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub kita. Gimana Allah mau bikin takjub kita? Orang kita yang nggak bikin takjub Allah. Contoh anak saya. Pak, alhamdulillah aku lulus, Pak, kedokteran. Aku minta kuda, Pak. Harganya berapa? 2 miliar yang dari Itali. Beli. Saya bilang beli. Duitnya belum ada. Tadi barusan baru dapat tuh 2 miliar. Beli 2 miliar buat anak yatim. Beli kudanya buat pertandingan internasional. Kita kadang, Pak, beli kuda 2 miliar. Dari mana duitnya? Oh, goblok. Ucapan adalah doa, gitu. Ini kan kita udah mikir, dari mana ya bikin sertifikat, dari mana. Gak boleh, Bu. Pasti ada. Pasti jadi. Pasti jadi. Pasti jadi. Malah kalau bisa pindah dari rumah situ. Gak mau gue tinggal di Tanah Garapan. Begitu nanti siap-siap diusir, Bu. Kita beli tanah yang lebih mewah. Di mana? Bebas. Di Sentul. Yang mewah 1000 meter. Di Pondok Indah begitu. Tapi Ibu praktekin dulu, bangun jam 00. Pak, kalau dia bahagia mah alhamdulillah sih gitu ya. Cuma itu. Hah? Ngajinya aja paling. Kan saya dari tadi nggak ngomong badia qobliyah. Itu udah kewajiban Ibu lah. Baca Quran. Bu, tidak ada orang jam 00 baca Quran. Hanya tamunya RDI aja yang baca Quran, betul? Betul, Haji. Di mana-mana orang baca Quran habis sholat subuh, Habis sholat subuh, habis sholat maghrib. habis sholat maghrib. Iya, betul. Saya nggak mau. Maunya saya jam 00. Ada gak sih dasarnya Pak Haji di Al-Quran? Jawab. Ada dasarnya di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Perintahnya bangun, sholat malam. Bangunnya kapan? Bangunnya jam 1/2 malam. 1/2 malam artinya tengah malam. Berarti jam 00. Di Al-Quran nih Bu, bukan di hadis, di Al-Quran. Ada kata-kata 1/2 malam. 1/2 malam. Lebih dari itu atau kurang. Lanjutnya suruh apa kalau kata Allah? Bacalah Al-Quran. Rangkaian ayatnya begitu. Kenapa? Karena bangun di waktu malam pengaruhnya terhadap jiwa lebih dahsyat. Lebih kuat kepada jiwa. Dan ucapan di malam hari lebih mantap. Jadi Bu ngucap kejadian. Contoh anak saya nih, kan udah diterima di kedokteran. Mobil datang Pajero, tamu ngasih Pajero Sport Dakar terbaru warna hitam. Saya bilang kamu pakai buat kedokteran. Tanpa harus beli, Bu. Nah, Ibu coba baca Quran jam 00. Jadi Ibu, semua anak gue punya rumah 1000 meter. Semua anak gue punya mobil Robicon. Semua anak gue begitu. Karena gurunya punya Robicon. Semua anak gue punya Hummer. Karena gurunya punya Hummer. Ini mobilnya Avanza, Xenia. Oh goblok. Mobil apaan itu? Pajero. Fortuner terbaru 2800 cc GR. Iya, ini mobilnya Xenia. Apa? Karimun, empret. Suzuki, ampret. Nggak level lah. Pak Haji, kalau misalnya kita bangun stepnya harus yang bagaimana dulu? Kita bangun, Bangun jam 00. Ya, bangun jam Senyum. 00, senyum, Mandi. terus kita mandi, habis Tahajud. itu tahajud dulu ya, bukan Terus ngaji baca dulu. Quran. Oh, gitu. Oke. 12. Abdurrahman bin Auf, orang terkaya di zamannya Nabi, sampai hari ini masih ada saldonya di bank. Dia baca Qurannya khatam tiap malam. Paginya dagang, siang dagang. Kita suruh baca Quran kok sejus, 2 juz, 3 juz, ampret. Baca Quran. Dan orang yang baca Quran jam 00 tidak kena penyakit apa? Pikun. Kan repot. Dan orang yang bangun jam 00 tidak akan kena santet dan guna-guna.
Udah nggak level lagi bos kita kerja. Ini kan kita ikut multi level marketing. Apaan multi level marketing? Kita nelpon downline juga pada kabur, pada ketakutan diajakin join, ya betul? Ya, itu. Ngapain? Udah ikut ilmunya Allah aja. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Paksain baca Quran. Masalah nanti duit dari mana, pasti Allah kasih jalannya, ya betul? Betul, Pak. Yang penting ibadah. Tapi kan ibu tadi bela diri. Saya udah Ba'diyah Qobliyah Pak Haji. Itu bagus banget Bu. Tapi saya maunya baca Quran. Apalagi jam 00 di saat orang tidur di muka bumi ini. Ibu baca Quran. Wow. Ya betul? Ya. Karena ini udah dipraktekin sama istri saya. Istri saya tiap malam Bu. Dari jam 00 sampai subuh baca Quran. Katam. Tiap hari dia katam. Nah, coba ibu praktekin. Ada lagi? Pak Haji, kalau Ya. saya mau jual aset gimana ya Pak Haji? Nggak apa-apa. Aset apa yang mau dijual? Rumah, tapi rumah ini sekarang lagi dikontrak gitu. Dan Gimana tuh, yang Pak? kontrak gimana kalau dijual? Ya nggak apa-apa. Ya dia harus pindah. Teman saya kok yang ngontrak di situ gitu. Ya udah, foto rumahnya digosok pakai sel dalam. Laku kejual. Atau ibu promosi, promosi. Dia mau jual rumah. Ibu ngomong. Ini ada nih foto rumahnya juga. Ya nanti digosok aja di rumah, jangan gosok di sini. Kan sel dalamnya ada di rumah. Ibu promosi. Saya mau jual rumah di mana, alamatnya lengkap, luasnya berapa, mau dijual sekian. Yang berminat hubungi di HP nomor. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi Deketin mic-nya, ya wabarakatuh. kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni, saya mau jual 1 unit rumah di Jalan Jati Padang, RT 4 RW 4 nomor 27. Luas tanahnya 47 meter persegi. 47. Iya. Kecil. Berapa? Tuh, Gak level. 2 Bu. lantai, mau dijual 1,5. Siapa yang berminat boleh hubungin saya di 0812 Mobil masuk apa enggak? 8012 8207. Mobil nggak masuk. Ya ampun. Ulangi lagi Bu. Ayo, deketin mic-nya. Gue pikir rumahnya 1000 meter kayak rumah gue. Maunya gitu Pak Haji 1000 meter. Doain ya Pak. Ayo, ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni, saya mau jual 1 buah unit di daerah Jati Padang, Jakarta Selatan. 1 buah unit rumah di daerah Jati Padang, Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Luas rumahnya, jangan luas tanahnya. Rumahnya 47. Ya. Jadi Jadi habis tuh dibangun jadi rumah. Iya, betul. Berapa? 2 lantai, 3 kamar, 2 kamar mandi. Bagi yang berminat boleh menghubungi saya di 0812 8012 8207. Terima kasih. Harganya berapa? Oh ya, Mau dijual berapa harganya? 1,5. Mau dijual rumahnya harganya 1,5. Iya. Yang berminat hubungi di HP nomor 0812 8012 8207. Oke, sip. Itu Pak, daerah situ itu semeter berapa? 30 apa berapa? Iya. Kalau soalnya itu di depan itu kan ada ini Pak Haji, ada kebon. Itu rencananya memang kita tuh mau mau digusur. Sebagian udah digusur itu dari sebelum Covid. Cuman giliran saya tuh lama banget gitu. Ada berapa rumah lagi belum gitu loh Pak Haji. Gitu. Minta doain ya Pak Haji ya. Ya digosok, Biar cepat ya Pak. digosok. Ada lagi? Kalau dari saya udah, mungkin adik saya nih Pak Apa? Haji. Adik saya nih. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Epi Effendi Nur. Saya kebetulan adiknya kakak saya ini, itu ibunya. Memang saya udah beberapa kali ke sini ya. Semoga insya Allah memang hajat-hajat saya terkabul di sini. Pertama, saya nggak munafik, memang. Ya, saya pengen kaya, betul Pak. Itu supaya apa? Supaya saya bisa mensejahterakan keluarga saya, ya kan, bisa bersedekah lagi lebih banyak, itu kan. Bu, kebanyakan tamu RDAY seperti masnya, nggak salah bener. Saya mau kaya raya karena saya mau sedekah. Betul. Sampai kapan?
seperti Mbak Lisha sama Mas Abi. Waktu datang ke sini, rumahnya ngontrak, kelilit utang 15 miliar. Saya bilang, udahlah lo sedekah, yang ada apa sedekah, tiap hari sedekah subuh jangan bolong. Paksain sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Alhamdulillah sekarang dia kaya raya Bu, tajur melintir, mobilnya 18. Amin. Cair kemarin 200 miliar. Nih kemarin juga cair juga ya 200 miliar. Tadi malam datang kan? Tadi malam dia datang.